Tolong, tolong saya. Jangan pergi. Ada manusia di sini. Tolong, dengarkan saya. Tolong, jangan pergi. Tidak ada yang mau menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Entah sudah berapa lama saya di sini. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang. Saya tidak tahu apakah saya binatang. Empat dinding ini tidak ada apa-apa. Hanya ada satu jendela besi di atas sana. Tidak ada perabot, tembok yang tebal, tidak ada selimut, hanya kasur dan bantal. Saya tahu, saya tidak mungkin selamat jika tidak ada yang sudi menolong saya. Mustahil saya selamat jika tidak ada mukjizat. Mudasir, kamu Mudasir, bagaimana caranya kamu masuk ke kamar ini? Kenapa? Tidak kenal saya lagi? Saya Atika, istrimu. Dulu kamu mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta. Kamu cerita di surat. Sehabis mengantar saya, kamu langsung pulang ke kampung. Sampai setahun lebih kita saling berkirim surat. Sesudah musibah datang, surat-suratmu tidak datang lagi. Jangan pergi, Mudasir. Jangan tinggalkan saya. Apa saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Kamu dulu sering bilang saya cantik. Saya memang cantik. Kecantikan yang alami. Kamu suka saya apa adanya. Kamu sering bilang begitu. Ini saya, Atika. Saya tahu penyiksaan ini bikin saya tidak secantik dulu lagi. Kalau ada cermin di kamar ini, mungkin saya bisa segera tahu. Wajah saya bisa saja sudah seperti gombal busuk, bacin, yang tidak layak dipandang-pandang. Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir dan batin, kan? Kamu bukan hanya menikahi wajah saya, kan? Kalau memang benar kamu di sini, tolong saya. Keluarkan saya dari sekapan ini. Lalu kita bisa pulang ke kampung bersama-sama. Tidak perlu melapor kepada polisi. Tidak guna melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kita warga negara Indonesia, bukan warga negara Filipina. Beruntunglah mereka yang berasal dari Filipina. Bahkan presiden mereka pun peduli kepada mereka. Kalau kita banyak uang, diperas sampai habis tulang sumsum. Tapi kalau ada musibah, pura-pura tidak tahu, diabaikan. Mudasir, itu kenyataan. Kitab binatang penghasil devisa negara. Sebutan pahlawan hanyalah slogan. Cuma hayalan para birokrat yang baru menduduki kursi jabatan. Sudahlah Mudasir. Bicara tentang kekacauan terhadap para TKW seperti saya selalu bikin dada sesak. Karena kenyataan yang terang benderang itu tidak pernah diakui sebagai kenyataan. Mengapa? Karena mereka malas menanganinya. Tidak sudi tangan kotor dan energi dihamburkan. Ya, karena tidak ada uang komisi yang berlimpah dalam setiap kasus yang menimpa kami. Lagi pula perlu kemampuan diplomasi agar pejabat-pejabat kita dihargai oleh orang asing. Kenyataannya, para pejabat kita lebih sering jadi bahan tertawaan diplomat-diplomat asing. Karena dianggap malas dan bodoh, tapi sepintar. Problem bahasa pun jadi hambatan. Mana bisa memenangkan perkara jika pembahasan dilakukan dengan bahasa Tarsan. Sebelum maju pun sudah kalah lebih dulu. Akibatnya, kita yang selalu menjadi korban, dikorbankan. Mudasir, kemarilah, mendekat,
tak bisa saling menyentuh. Mengapa tetap berdiri di sudut itu? Disitulah tempat saya buang air yang besar dan kecil. Di ruangan ini tidak ada kamar mandi dan WC. Ini hanya sebuah kamar. Entah tadinya dipakai untuk kamar siapa, dan mengapa saya bisa sampai di sekap di kamar ini. Saya tidak bisa tulis di surat. Mana mungkin bisa berkirim surat. Saya tidak punya kertas, pulpen, amplop, perangko. Di sini tidak ada apa-apa. Terang kalau siang karena matahari, dan malamnya gelap pekat karena tidak ada lampu. Saya tersiksa, Mudasir. Tersiksa. Mengapa tidak menolong? Lihat, bekas-bekas luka di sekujur badan. Sebelum dijebloskan di kamar ini, saya dipukuli. Semua anggota keluarga majikan ikut memukuli. Pipi, dahi, kepala, punggung, dada, perut, dan semua anggota tubuh saya jadi bulan-bulanan mereka. Mereka memukuli saya dengan tangan, tongkat, kaki, setrikaan. Saya tidak berdaya, seperti bola disepak kesana kemari. Saya berteriak, menangis, bertanya apa salah saya. Jawabannya hanya geraman dan teriakan pula. Lalu pukulan lagi, bertubi-tubi. Apa salah saya? Teriak saya. Kamu Indon bangsat, bajingan, pencuri, maling, tidak tahu diri. Hanya teriakan itu yang saya dengar. Kata-kata yang diteriakan berulang kali. Saya Indon, bangsat, bajingan, pencuri, maling, tidak tahu diri. Apa salah saya? Demi Tuhan, saya sama sekali tidak pernah mencuri. Saya bukan maling. Tapi tidak ada sidang pengadilan yang memihak. Supaya bisa memperoleh pembuktian, saya bukan seperti yang mereka tuduhkan. Yang ada hanya ruangan ini, penjara ini. Sesudah dipukuli, kepala saya ditutupi karung. Lalu saya diseret. Sebelum pintu terkunci, karung mereka buka dan ternyata saya di sini, dalam kamar ini, sampai sekarang. Sudah berapa lama saya di sini? Lihat, luka-luka di sekujur tubuh saya sudah mulai mengering. Bisa jadi sudah lebih dari sebulan. Bagaimana saya bisa bertahan? Mereka kasih saya makan 1 kali sehari. Minuman di termos plastik yang bocor. Saya makan minum dengan piring dan gelas yang kotor. Mudasir, kamu tidak akan bisa membayangkan perlakuan apa yang sudah saya terima selama ini. Saya memang lebih pantas disebut anjing. Saya dianggap bukan manusia lagi. Kekuatan hukum nampaknya tak berdaya dalam hal ini. Sebab aparatnya lebih sering pilih kasih. Mana mungkin mereka membela saya yang anjing. Indon lagi. Saya yang datang hanya untuk merampok uang mereka. Tentu mereka akan lebih percaya kepada sesamanya yang sebangsa dan kaya, bukan kepada anjing seperti saya. Tapi Mudasir, demi Tuhan saya bekerja. Saya memperoleh upah karena saya bekerja, bukan saya pemalas. Saya bangun sebelum subuh, membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mengelap perabotan. Saya mencuci, menyetrika, memasak, mengurus taman. Saya sendirian di rumah sebesar ini. Kerjaan baru selesai sekitar pukul 9 malam. Itu pun tidak selalu begitu. Jika ada tamu, saya harus melayaninya. Kadang saya masak tengah malam. Itu juga para tamu berminat makan malam. Tidak apa, semua saya lakoni dengan gembira dan ikhlas. Saya tahu diri sebagai pelayan yang datang dari tanah seberang. Saya tidak berani menuntut macam-macam. Yang harus saya lakukan adalah bekerja dengan rajin, tidak mengeluh. Semua kondisi saya terima. Setahun saya terima gaji. Dan kamu tahu sendiri, Mudasir,
Sebagian saya tabung, sebagian saya kirim ke kampung. Di dalam surat kamu menulis sudah menerima kiriman ringgit saya. Kontrak kerja saya 5 tahun. Saya bertekad di ujung tahun kelima, saya pulang bawa ringgit sebanyak mungkin agar kita bisa membeli beberapa petak sawah untuk modal hidup di masa depan. Pada bulan ke-13 suatu malam, majikan lelaki mendatangi saya. Nampak mabuk dia. Waktu itu sekitar pukul 11. Nyonya majikan dan anak-anaknya menginap di rumah famili di luar kota. Jadi, di rumah sebesar ini, hanya ada kami berdua. Dia masuk kamar, menutup pintu, duduk di pinggir ranjang dan menatap saya dengan diam. Buru-buru saya duduk di kepala ranjang, balas menatap dia dengan mata heran. Saya sampai tidak sempat bertanya, lebih tepatnya tidak berani. Ya, saya tidak sempat menanya apa maksudnya masuk kamar saya. Tapi sebagai perempuan, naluri saya bilang ada sesuatu yang tengah menggoda majikan saya itu, dan saya mulai ketakutan. Keringat dingin mengucur deras. Kemudian dia berbaring. Dengan isyarat tangan, menyuruh saya berbaring di sampingnya. Saya menggelengkan kepala, tubuh gemetaran, dan melotot dan kembali memberi isyarat dengan tangan agar saya segera berbaring di sampingnya. Saya tetap menggeleng dan duduk meringkuk di sudut dengan waspada. Dia bangkit. Saya pikir dia berniat menerkam saya. Saya sudah siaga. Saya siap memukul jika hal itu dia lakukan. Tapi untunglah hal itu tidak terjadi. Dia bangkit, berdiri, menatap saya dengan mata menyala, lalu berjalan menuju pintu, membuka pintu, menutupnya lagi dengan keras. Terdengar langkahnya semakin menjauh. Saya menghela nafas panjang dan menangis. Saya bersyukur kepada Tuhan karena malam itu tidak terjadi apa-apa atas diri saya. Ya, saya selamat dari pemerkosaan majikan. Saya mengunci pintu dan menangis sampai subuh. Mudasir, saya baru sadar. Barangkali itulah satu-satunya kesalahan saya, menolak hajat majikan. Itu makanya saya ditendangi, dipukuli, dan disiksa macam begini. Siksaan memang tidak segera saya alami. Maksud saya, sampai bulan ke-15, keadaan masih berjalan normal. Tapi di bulan ke-16, majikan lelaki saya mulai mengeluh kehilangan uang. Dan siapa lagi yang bisa dituduh kalau bukan saya? Pelayan yang miskin, indon lagi, setara anjing. Pukul-pukulan dan tamparan mulai saya terima dari nyonya majikan. Kadang dari anak lelaki mereka. Saya diam. Saya tentu tidak sudi mengaku sebagai pencuri. Jelas, saya tidak mencuri. Saya rajin sembahyang. Saya selalu ingat surga dan neraka. Saya takut hukuman akhirat. Dan saya percaya kepada hukum sebab akibat. Pada bulan ke-16 itulah nasib masa depan saya ditentukan. Anak lelaki majikan mengaku kehilangan uang. Begitu juga anak perempuan mereka. Lalu, majikan lelaki kembali mengeluh hilang uang lagi. Kali ini jumlahnya sangat banyak. Sayalah itu, kambing hitam yang harus menanggung akibat. Ya, saya dipukuli lagi, bertubi-tubi dengan setrikaan panas. Karena waktu itu saya sedang menyetrika. Saya berteriak kesakitan, dan di hari itu pula lah saya dihajar, diseret lalu disekap di kamar ini. Memang aneh, ya. Penyiksaan ini sungguh sangat tidak jelas konsepnya. Tapi kenyataan, penyiksaan ini memang jelas-jelas bukan impian saya. Tapi saya mengalaminya.
Tapi ada apa sesungguhnya dengan majikan saya? Ada apa sesungguhnya dengan mereka? Bangsa yang sekarang ini banyak menampung para pekerja asal Indonesia. Dulu mereka betul-betul saudara serumpun, senantiasa menjaga sopan santun, sangat menghormati dan banyak belajar dari kita. Mereka pernah mengangkut banyak cendekiawan kita untuk mengajari mahasiswanya itu. Tentu saja dengan iming-iming gaji yang sangat besar. Dalam tempo pendek mereka jadi bangsa yang kaya raya. Jadi, tidak perlu lagi belajar dari Indonesia. Mereka jauh lebih maju. Lalu mereka mulai menanam modal di mana-mana dan menerima berbagai jenis modal asing. Puluhan ribu pekerja dari luar negeri dibawa masuk karena memang dibutuhkan. Tapi pekerjaan kasar bukan lagi bagian bangsa ini. Para imigranlah yang mengerjakan. Bagian mereka terutama memikirkan bisnis dan kemajuan diplomasi politiknya sambil mencaploki kawasan negeri tetangga. Selangkah demi selangkah mereka berani membuka kasino dan hasil pajaknya yang besar dipakai untuk membangun negeri. Semua tahu sebagian besar para penjudi datang dari Indonesia. Akhirnya uang berjumlah besar mengalir dari Indonesia dan untuk membangun negeri jiran. Tas bertubi-tubi bikin percaya diri mereka semakin besar. Lihat, banyak orang pintar, diplomat, handal yang disegani barat. Tapi mereka sadar tidak memiliki kebudayaan dan kesenian asli. Semua bersumber dari negara tetangganya, Indonesia. Maka, dengan uang, mereka mulai mengangkut para seniman. Tugasnya mencipta kesenian baru agar bisa disebut asli asal dari tanahnya mereka sendiri. Tak puas dengan itu, mereka nekat pula mencuri berbagai jenis kesenian, flora dan fauna, semuanya dengan sangat yakin diakui sebagai milik mereka. Kini mereka ibarat orang kaya baru yang yakin bisa membeli apa saja. Lintang pukang mereka membeli apa saja. Jika saja perkaranya berhenti sampai masalah curi-mencuri jenis kesenian, mungkin saya tidak akan sesengsara seperti sekarang. Mudasir, mengapa diam saja? Kamu tidak percaya cerita saya? Demi Tuhan saya bersumpah, tidak ada lelaki lain yang berani menyentuh saya. Dan jika itu terjadi, saya bisa bunuh orang itu atau bunuh diri. Itu tekad saya. Lelaki satu-satunya bagi saya adalah kamu. Saya tetap setia dan sampai kapanpun akan saya pertahankan kesetiaan itu, meski dengan resiko berkorban nyawa. Percayalah kepadaku, Mudasir. Jangan pergi. Jangan berpaling. Jangan tinggalkan saya. Saya butuh kehadiranmu. Nyata atau hanya hayalan, tidak penting lagi. Saya butuh kamu. Biarpun kamu tidak nyata. Kamulah satu-satunya harapan. Saya juga tahu kamu marah karena dulu langsung saya tinggal pergi. Padahal kita baru menikah. Tapi itulah rencana saya, mengumpulkan modal hidup agar kita tidak sengsara. Saya berharap kamu sudi memahami. Tidak mungkin di negeri sendiri saya mampu menggait penghasilan sebesar saya bekerja di negeri ini. Berapa gaji paling besar seorang pembantu rumah tangga di Jakarta? Di negeri ini, saya bisa memperoleh 5 kali lipat dari gaji mereka. Dan itu sangat menggiurkan. Ya, betul. Saya tahu, menggiurkan dengan resiko yang sangat besar. Apalagi untuk perempuan semuda saya. Saya, yang sering kamu bilang cantik dan menarik, saya tahu. Tapi saya sudah menghitung semua resiko. Saya yakin bisa menahan setiap godaan, sebesar apapun godaan itu. Ajaran agama jadi pegangan, nasihat orang tua, dan terutama ikrar pernikahan kita. Banyak tameng yang akan membentengi saya sehingga saya tidak akan jatuh dalam maksiat. Lakon saya terjadi dalam dunia nyata.
bukan dalam dunia maya, bukan di layar putih. Saya Atika, dan saya bukan bintang film. Mudasir, bagaimana mak bapak? Apakah mereka sehat? Saya pernah kirim uang, lumayan besar jumlahnya. Bapak bisa berobat ke dokter dengan uang itu. Membeli obat yang asli, bukan obat eceran lagi. Asma emak masih sering kambuh. Saya pernah kirim alat hisap. Ingat, alat itu sangat bermanfaat jika asmanya kambuh. Pakai, jangan ragu. Kiriman saya juga sangat cukup untuk membeli tablet-tablet pencegah asma. Bukan tablet kodian yang dijual murah, tapi obat dari dokter. Saya yakin asmanya pasti sembuh. Mudasir, kamu dengar? Ada langkah orang menuju ke sini. Tunggu sebentar. Tolong. Tolong saya. Siapa saja di sana, tolong saya. Ada manusia di sini. Ada perempuan di sini, tolong. Dengarkan saya. Datanglah kemari. Tolong. Tidak ada yang mau menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Mudasir. Mudasir, di mana kamu? Kamu juga pergi, Mudasir. Kamu juga pergi. Semua pergi. Saya ditinggal sendiri. Mana mungkin saya bisa bertahan? Saya sudah habis. Tidak ada siapa-siapa lagi. Tidak ada harapan. Bahkan bayangan suami sudah pergi. Tega meninggalkan saya. Dia tidak sudi menemani saya lagi. Dia meninggalkan saya. Saya rela mati. Kalau memang saya harus mati. Tapi saya wajib menceritakan dulu semua peristiwa yang saya alami ini. Entah kepada siapa. Kepada siapapun yang mau mendengar. Saya akan ceritakan sampai rinci. Sampai hal-hal yang paling kecil. Yang salah harus menerima hukuman. Saya tidak rela mati tanpa orang tahu apa yang sebenarnya terjadi atas diri saya. Kesalahan saya harus dijelaskan. Siksaan yang saya derita harus dijelaskan. Manusia dilahirkan dengan derajat yang sama. Tidak ada manusia yang berhak menyiksa manusia lain. Nasib manusia tidak bisa ditentukan oleh manusia lain. Hanya Tuhan yang Maha Esa yang berhak menentukan nasib manusia. Saya dianiaya tanpa sebab, tanpa penjelasan. Adilkah itu? Tapi terus terang, saya lelah meminta tolong. Entah sudah berapa ratus kali saya berteriak meminta tolong. Tidak ada yang datang untuk menolong. Apakah ada yang merasa kehilangan saya? Sehari dua hari hilang, bisa dimaklumi. Tapi sebulan, itu seharusnya sudah bisa membuat masyarakat curiga. Bisa saja dianggap telah terjadi pembunuhan. Pembunuhan. Apa yang saya alami bukan pembunuhan tubuh, tapi pembunuhan mental, pembunuhan politik. Kita berkali-kali dianggap sebagai binatang, tidak punya wibawa. Mengapa? Agar rasa percaya diri kita hilang. Dan kita dipaksa merasa hanya sebagai bangsa pelayan, bangsa pembantu rumah tangga. Tidak ada lagi kebanggaan, karena kita lebih miskin dan lebih kacau dibanding negeri jiran yang kaya raya itu. Kita berkali-kali dilecehkan. Kita sering diabaikan, jadi bahan tertawaan. Kita sering dihapus dari peta dunia, tapi kita tidak merasakan. Tolong, tapi jangan tolong saya. Tolonglah kita semua. Kita di pinggir jurang. Bangun, tolong. Jangan jadikan diri kita ongol-ongol.